قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Menyambut datangnya bulan Ramadan itu harus dengan hati yang lapang, penuh dengan iman dan juga keridhaan untuk menerima kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Ini penting. Orang itu kalau melakukan sesuatu dengan hati yang lapang, itu biasanya maksimal. Begitu ya. Dia bisa menikmati apa yang dibebankan kepada dirinya. Kenapa? Karena hatinya lapang. Beda orang yang melakukan sesuatu dengan hati yang sempit, perasaan yang semerawut. Sulit dia akan profesional di dalam melakukan hal tersebut. Maka lapangkan hati kita. Kelapangan hati itu para jamaah yang dirahmati Allah hanya dengan ketaatan kepada Allah. Kelapangan batin kita hanya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di bulan Sya'ban Nabi SAW memperbanyak ibadah puasa. Karena ini salah satu bekal yang terbaik untuk kemudian kita bisa mendapatkan kelapangan hati di saat masuknya kita ke bulan Ramadan. Jadi lapangkan hati kita dengan iman dan bergembiralah ya dengan datangnya bulan Ramadan. Tadi sudah kita sampaikan, Ramadan ini gelombang rahmat Allah. Seharusnya kalau kita disayang sama Allah, bergembira. Beda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir para jamaah yang dirahmati Allah, mereka tidak suka dengan perintah Allah. Orang-orang munafik juga demikian, hatinya sempit. Tidak bisa lapang dada, tidak bisa lapang hati untuk menerima kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Orang sholat ya dengan hati lapang dengan orang yang sholatnya hatinya sempit. Aslinya dia nggak mau sholat. Itu beda Pak. Gitu ya. Makanya Nabi SAW di dalam beberapa hadis kemudian Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat Al-Quran menjelaskan tentang sholatnya munafik. Kenapa ya sholat munafik itu dijelaskan? Karena para jamaah yang dirahmati Allah untuk bisa diambil pelajarannya oleh orang-orang beriman. Orang munafik itu idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri mengerjakan sholat, mereka berdiri dengan penuh kemalasan. Beda kan orang sholat dengan sregep dengan orang yang sholatnya dengan kemalasan. Beda para jamaah yang dirahmati Allah. Kadang dari kaifiyat zahir saja, tata cara yang nampak saja sudah bisa dibedakan mana orang yang mantap, sregep dengan orang yang malas-malasan. Maaf, kadang si dekapnya saja nggak mantap para jamaah. Ada orang sholat itu saking malasnya nggak mau si dekap seperti ini. Jadi kan? Kadang ditaruh di bawah kusernya. Gini saja. Ini nggak sregep. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kadang nguap, yang nguapnya panjang. Sudah itu dibunyikan, mengganggu orang-orang yang di samping. Kadang orang yang di sampingnya pun merasa terganggu. Itu sholatnya orang munafik. Berarti orang beriman sholatnya nggak seperti itu. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, orang munafik itu sholat seperti yang khusyuk, padahal sesungguhnya tidak khusyuk. Dikatakan di dalam satu azhar, tilka sholatul munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Bagaimana sholatnya orang munafik? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah khusyuknya munafik. Bagaimana khusyuk nifak itu? Antara al-jasada khashian, engkau melihat jasadnya seperti khusyuk. Wal qalbu laisa bi khashi. Sesungguhnya hatinya itu enggak khusyuk. Itu khusyuknya munafik. Jadi jasadnya ada di masjid, jasadnya ada di dalam sholat, di belakang imam, tapi hatinya tidak ada di situ. Kemana-mana. Jadi orang munafik itu sholatnya tidak khusyuk. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, orang munafik suka mengulur-ngulur waktu sholat.
Ngerjain zuhur menjelang asar, asar menjelang maghrib, maghrib menjelang isya. Ya, isya sebagian orang mengerjakannya sebelum subuh. Ini tidak benar. Orang yang tidak punya uzur syar'i tidak boleh mengakhirkan sholat isya sampai menjelang subuh. Karena batas akhir sholat isya itu kapan? Sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Berarti kalau orang sholat isya menjelang subuh, ini bukan pada waktu. Nah itu orang munafik. Ya disebutkan oleh Nabi yarqubus syams, dia menerawang perjalanan matahari. Hatta idza bainal qarnai asyaitan. Ketika matahari itu sudah ada di antara dua tanduk setan, maksudnya ketika mau terbenam, ya. Qama fanaqaraha arba'an. Baru dia berdiri kemudian segera melaksanakan salat asar 4 rakaat dengan sangat cepat. Nabi menyebutnya seperti nakar, ya, seperti binatang yang matuk makanan. Cepat sekali para jamaah yang dirahmati Allah. Itu salatnya orang munafik. Berarti orang beriman tidak seperti itu salatnya. Dia disiplin waktu, tepat waktu. Kemudian betul-betul khusyuk secara jasad juga secara hatinya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, orang beriman itu tidak malas di dalam mengerjakan salat. Dia selalu berjamaah, ya. Tentu dalam masa-masa normal. Dia selalu berjamaah di dalam masjid. Itu untuk ibadah sholat. Para jamaah yang dirahmati Allah. Nah ibadah puasa pun demikian. Orang yang hatinya lapang dengan ibadah puasa, dengan yang hatinya sempit ini berbeda sekali. Ada orang puasa itu sekedar menggugurkan kewajiban saja. Dia tidak mengerti ilmu tentang puasa. Taunya pokoknya nahan diri dari lapar dan dahaga saja. Istilah orang STMJ. Saum jalan, maksiat juga tetap jalan. Jadi tetap bermaksiat. Lisannya tetap berbohong. Suka nipu orangnya tetap jalan. Begitu ya. Kasar sama orang. Menzolimi orang lain. Padahal sedang puasa. Dan puasa yang paling ringan itu para jamaah, puasa menahan diri dari lapar dan dahaga saja. Karena puasa itu adalah puasa yang bisa dikerjakan oleh siapapun. Orang kafir juga bisa puasa seperti itu. Kalau cuma nahan diri dari lapar dan dahaga. Bisa mereka. Orang munafik bisa. Nah puasanya orang beriman itu bukan seperti itu. Puasanya orang beriman dengan segenap jiwa dan juga raganya. Tarkul muharramat. Dia tidak hanya mempuasakan perutnya saja, tapi juga mempuasakan jiwa raganya dari perbuatan dosa dan juga maksiat. Para jamaah yang dirahmati Allah. Ini poin pertama. Jadi lapangkan hati kita untuk menerima kewajiban ibadah Ramadan. Supaya kita bisa maksimal di dalam menjalankan ibadah Ramadan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah banyak berdoa. Ini jelas ya. Kalau orang-orang soleh di zaman dahulu mencontohkan 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka sudah merengek kepada Allah. Minta-minta kepada Allah supaya usianya disampaikan kembali ke bulan Ramadan. Karena mereka sangat paham sekali bagaimana keutamaan daripada bulan Ramadan. Para jamaah yang dirahmati Allah, paling tidak di bulan Sya'ban ini. Ya mungkin sebagian orang ada yang belum pernah berdoa sampai saat ini untuk bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Maka banyak-banyak berdoa. Paling tidak para jamaah yang dirahmati Allah, berdoa itu banyak sekali fadilahnya. Kalaupun tidak diijabah, maka pahalanya sudah tercatat. Makanya beda, orang yang berdoa dengan yang tidak berdoa itu beda. Beda para jamaah. Kadang ada orang malas berdoa itu karena gak suka diijabah. Ngapain sampai-sampai berdoa? Gak pernah ada ijabah. Padahal para jamaah yang dirahmati Allah, ijabah dari doa itu kan 3 modelnya. Ini penting diperhatikan. Tidak ada ruginya kita dalam berdoa kepada Allah. Justru doa itu ibadah. Doa itu komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, doa itu ada kalanya diijabah secara langsung. Kita minta A dikasih A langsung. Kita minta B dikasih sama Allah B. Itu ijabah secara langsung di dunia. Yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah, ada kalanya ijabah doa kita itu Allah simpan untuk kita panen di kehidupan akhirat. Jadi jangan khawatir dengan doa yang tidak diijabah. Barangkali Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpannya untuk kita semua nanti di akhirat.
Kemudian yang ketiga, para jamaah yang dirahmati Allah, bentuk ijabah dari doa itu kita dipalingkan dari segala sesuatu yang berbahaya sekadar dengan doa kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, bukankah kalau kita di musim seperti ini sehat, itu anugerah yang sangat besar, ya kan? Di tengah wabah, orang-orang pada bergelimpangan kena wabah, kok kita sampai sekarang masih sehat? Barangkali itu salah satu ijabah doa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita dipalingkan dari sesuatu yang berbahaya. Ada orang misalkan tabrakan, satu bis mati semua kecuali dia sendirian. Nah, barangkali itu ijabah doa. Orang celaka semua, dia selamat. Orang sakit semua, dia sehat. Ini ijabah doa para jamaah yang dirahmati Allah. Maka kata Umar Ibnul Khattab, aku tidak dibuat pusing dengan ijabah doa. Tapi yang aku sangat perhatikan itu bagaimana aku memaksimalkan doa-doaku. Karena ijabah itu janjinya Allah. La yukhlifullahul mi'ad. Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Allah sudah menjamin, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan ijabah doa-doa kalian. Ini janjinya Allah. Cuman yang tidak dipahami oleh sebagian orang adalah namanya ijabah itu harus langsung. Ya Allah, saya minta istri yang kedua, langsung ada gitu. Jadi disangkanya langsung, saya pengen kaya, akhirnya besok harus kaya. Ketika miskin terus, oh berarti doa saya tidak diijabah. Bukan seperti itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi urusan kita itu bukan ngurusin ijabah, diijabah atau tidak, diijabah atau tidak. Urusan kita itu para jamaah yang dirahmati Allah adalah memaksimalkan doa-doa kita sesuai petunjuk Allah dan juga Rasulnya. Terus perbaiki kualitas doa kita. Nah, termasuk meminta kepada Allah supaya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Terus berdoa. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan usia kita di atas ketaatan kepadanya. Untuk bisa kembali menikmati ibadah di bulan Ramadan. Jadi berdoa. Berdoa kepada Allah. Meminta kesehatan, afiat. Meminta keamanan. Semoga Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Dan doa-doa kebaikan yang lainnya terkait dengan bulan Ramadan. Kemudian para jamaah menjaga keikhlasan, menjaga iman, ya, kemudian meningkatkan kualitasnya. Ini juga penting. Karena orang ikhlas itu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang tidak ikhlas, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian juga bersungguh-sungguh dalam bertaubat kepada Allah. Ini juga penting sekali. Jadi siapkan, bersihkan jiwa kita, lapangkan dengan cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa. Sehingga ketika kita masuk ke bulan Ramadan, kita dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Ada rasa yang mungkin sulit diungkapkan ketika orang itu bertaubat kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan rasa bahagia ke dalam hati orang-orang yang taubat kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesempitan hati, dada yang sesak bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah. Dosa itu bagi orang mukmin, para jamaah yang dirahmati Allah, itu punya efek. Apa efek dosa, Pak? Ada yang pernah melakukan dosa? Itu efeknya ke kita itu apa? Kata Nabi, al-ithmu mahaka fi sadrika. Dosa itu mahaka fi sadrika. Apa yang membuat hatimu resah, gelisah, gundah gulana. Itu efek dosa bagi orang beriman. Jadi kalau kita punya iman, para jamaah, kalau kita punya iman kepada Allah, iman kepada yaumul akhir, iman kepada adanya hari pembalasan, ketika kita yang beriman seperti ini melakukan dosa, nah dosa itu ngasih sinyal ke kita. Apa sinyalnya? Keresahan, kesempitan, kesumpekan dada. Itu sesungguhnya sinyal supaya kita meninggalkan dosa itu. Maka hati-hati ini. Kalau ada orang kok enjoy banget melakukan dosa, nggak tahu malu,
Ini hati-hati, jangan-jangan Anda nggak punya iman. Karena bagi orang beriman, dosa itu meresahkan jiwa. Mahaka fi sadrika. Di satu riwayat, wa taraddada fi sadri, membuat dada kita itu penuh keraguan. Itu efek dosa, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita nyelip sesuatu, para jamaah, korupsi misal, kok resah ya? Nah itu tanda iman. Takut ada yang meriksa, takut ketahuan. Itu sebetulnya sinyal keimanan. Anda masih punya iman. Di mana dosa itu memberikan sinyal ke dalam hati Anda. Supaya apa? Supaya Anda meninggalkan dosa itu. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat dosa itu kata Nabi, wa karihta an yattali'a 'alaihin nas. Dan kamu tidak suka kalau dosamu itu kepergok sama orang lain. Itu pengaruh dosa bagi orang-orang beriman. Zaman sekarang kan dipergoki malah senang. Menunjukkan bahwasannya iman itu nyaris hilang pada diri manusia. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, maka lapangkan dada kita itu dengan taubat. Apalagi mau masuk Ramadan. Yang membuat kita itu berat ibadah di bulan Ramadan, tidak ada yang lain kecuali dosa-dosa kita sendiri. Maka bersihkan dengan cara kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakin istighfar. Nanti ketika kita mulai Ramadan pun demikian. Banyakin istighfar, banyakin taubat. Karena Ramadan salah satu keistimewaannya bulan taubat. Bahkan kita mau finish, mau selesai keluar dari bulan Ramadan, ada satu doa yang dianjurkan diperbanyak di 10 hari terakhir. Isinya apa? Permintaan maaf. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sama, sholat juga selalu diakhiri dengan istighfar. Ibadah-ibadah yang lain, selesai wudhu, selesai bermajelis, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa. Menunjukkan bahwa kita ini dibimbing terus untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa raga kita dengan tobat-tobat nasuha. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, pelajari ilmu syar'i, ya. Dibuka kembali ya catatan-catatannya, kemudian fikih puasanya, hukum-hukum seputar puasa, nawazilnya. Ini dibuka kembali sebagai persiapan kita menghadapi bulan Ramadan. Karena ilmu itu adalah asas dalam setiap kebaikan. Al-ilmu wasilah ila kulli fadilah. Ilmu itu merupakan wasilah untuk meraih seluruh keutamaan. Kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyah. Ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya apabila niatnya itu benar. Maka berilmu tentang ibadah puasa Ramadan. Kita pelajari kembali fikihnya, hukum-hukumnya. Karena para jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan itu momennya datang setahun sekali. Bisa jadi ada hal-hal yang terlupa pada diri kita. Maka dimurajaah kembali dipelajari supaya menjadi bekal kita menghadapi bulan Ramadan.